Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan sedikit merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di juz yang ketiga ayat yang ke-161. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji ayat ini, sepatutnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kalau kita menengok sedikit dari belahan bumi ini, saudara-saudara kita misalnya yang ada di Myanmar sana misalnya, hanya sekedar untuk menghidupkan lampu saja mungkin mereka tidak bisa, karena mereka tertekan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu. Atau dunia yang lebih jauh lagi di sana, misalnya di Suriah sana, bagaimana saudara-saudara kita misalnya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mungkin tidak bisa seperti apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin mereka ketika berpuasa, ketika berbuka, mungkin mereka sedang memegang senjata, atau mereka sedang memegang nyawa. Maka kita di tempat ini, di Indonesia ini, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di bulan ini Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini. Jadi himbauan saya kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan momen-momen yang ada pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita lengah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling ringan, yang paling mudah adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan lisan ini adalah perkara yang sangat mudah. Kita bisa laksanakan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang. Kita misalnya sedang mau keluar menuju kantor kita bisa memanfaatkan waktu itu. Dari rumah menuju kantor, kita ucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita sedang duduk, ketimbang kita menganggur, lidah ini menganggur atau ngobrol ke sana kemari, kita manfaatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 161, ayat yang berbicara tentang infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, sebelum ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, berbicara kepada kita dalam Al-Qur'annya, yang dimulai dengan kisah Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja, terjadi dialog di mana di situ Ibrahim alaihissalam menegaskan kepada seorang raja itu, kepada raja itu bahwasanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Kemudian setelah terjadi diskusi Ibrahim dengan raja tentang wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara lagi kepada kita dalam Al-Qur'annya, menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali
makhluk yang telah Allah ciptakan dari yang tiada menjadi ada. Yaitu Allah berbicara tentang salah satu Nabi Bani Israel, Uzair, yang ketika itu berjalan ke Palestina, kemudian melihat Palestina itu runtuh, hancur, kemudian Uzair berkata, apakah negeri ini akan bisa makmur kembali? Kemudian Allah matikan dia bersama dengan khimarnya dan makanannya. Kemudian Allah bangkitkan, kemudian Allah menyuruh melihat ke makanannya sudah basi. Kemudian Allah suruh melihat kepada khimarnya sudah mati. Kemudian Allah suruh melihat lagi, perhatikan bagaimana Allah menghidupkan khimar dari yang mati, bagaimana Allah merangkai tulang belulangnya, kemudian dibungkus dengan daging. Itu semua adalah Allah menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menghidupkan manusia atau makhluknya dari yang tiada menjadi ada, kemudian ada menjadi mati, kemudian diadakan lagi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lagi berbicara kepada kita, menceritakan kisah Ibrahim alaihissalam yang ingin mendapatkan ketentraman hati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan, mengembalikan makhluknya yang sudah Allah binasakan. Ketika itu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih burung, kemudian menaruh di dua gunung, kemudian disuruh Allah menyuruh dia memanggilnya, kemudian burung itu datang. Kemudian Allah katakan, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, innallaha azizun hakim. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Setelah kita memiliki keyakinan yang kuat akan hari akhirat, akan hari pembalasan, Allah menyentuh hati kita. Sayyid Qutb mengatakan ayat ini sangat luar biasa. Jadi Allah tidak merintahkan dengan kata-kata berinfaklah kalian, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati nurani manusia dengan memberikan suatu gambaran yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh manusia. Perumpamaan tumbuh-tumbuhan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Jadi ada logika terbalik, kata Sayyid Qutb. Logika manusia, akal kita berbicara, kalau kita berinfak, harta habis. Infak, itlaf, habis. Binasa sudah harta kita. Tapi dalam ayat ini logikanya terbalik. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, habis hartanya. Binasakah hartanya? Hilang. Tidak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Jadi perumpamaannya seperti biji-bijian. Yang mana kalau kita melihat petani menanam biji di tempat yang subur, apa yang terjadi? Tumbuh, berkembang, menjadi banyak, pesat. Jadi infak seperti itu, sedekah seperti itu. Jadi di sini ada logika terbalik yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan kita disentuh. Bahwasanya infak itu bukan harta Anda hilang, bukan. Tapi harta Anda akan bertambah. Jadi Anda berinfak kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi satu biji itu akan melahirkan sab'a sanabil, 7 cabang. Nanti tiap-tiap cabang itu mi'atu habbah, akan melahirkan 100 biji lagi. Dan ini bukan nilai yang terbatas. Karena pada akhir ayat Allah katakan wasi'un alim. Allah itu luas rezekinya, anugerahnya, alim, lagi maha mengetahui. Jadi nilai ini yang dipaparkan oleh Allah hanya sekedar pendekatan, bukan pembatasan. Jadi ad'afan mudha'afah. Jadi Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa naqasa malun min sadaqah. Jadi harta yang kita infakkan itu naqasa malun, harta yang kita keluarkan itu hakikatnya tidak berkurang. Tentunya harta sedekah fi sabilillah. Karena sedekah atau infak itu bisa fisabilil tagut, fisabilil syaitan, fisabilil ma'siyah dan lain sebagainya. Tapi di sini ada fisabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita infakkan itu tidak akan berkurang. Keyakinan ini setelah kita meyakini akan adanya hari kebangkitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang
pentingnya infak. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kalau suatu umat enggan untuk berinfak, mengeluarkan hartanya, haqa bihi az-zulli wal istibad. Jadi umat itu akan ditimpa oleh kehinaan dan akan diperbudak. Karena infak ini adalah kita mau untuk ada ruh tadhiyah. Ruh kita berkorban, pengorbanan, jiwa berkorban. Kalau tidak ada dalam satu ummah jiwa berkorban, umat itu akan terhina. Sebagaimana saudara-saudara kita misalnya yang sedang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka membutuhkan perbekalan. Jadi keluarga yang ditinggal, siapa yang membiayai? Kemudian persenjataannya, siapa yang membiayai? Mereka butuh baju misalnya ketika mereka di musim dingin, saljunya tinggi, butuh baju yang tebal, yang cocok untuk situasi seperti itu, atau butuh senjata yang pas untuk era sekarang ini. Kalau tidak ada yang mau berimpak, hancur. Taruhlah misalnya saudara-saudara kita di Myanmar sekarang yang dibantai. Kalau tidak ada perhatian dari umat ini akan terus dibantai. Habis, terhina mereka, tidak punya hizzah. Jadi infak sangat penting untuk keberlangsungan dan kekuatan umat ini. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan tentang infak. Infak bukan saja di medan perang, infak untuk menebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Infak untuk pembangunan pesantren, infak untuk pembangunan masjid, itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Utsman ibn Affan yang juga kisah ini adalah sebab turunnya ayat ini ketika itu pada perang Tabuk, yang mana umat Islam pada saat itu ditimpa oleh kesusahan, kurangnya harta. Kemudian Utsman mengatakan, alayya jihaz man la jihaza lahu. Jadi saya akan mempersiapkan, memberikan bekal kepada mujahid-mujahid yang ingin berperang yang tidak punya perbekalan. Jadi pada waktu itu Utsman radhiyallahu anhu menginfakkan 1000 ekor onta, lengkap dengan pelananya, lengkap dengan perbekalan yang dibutuhkan oleh seorang mujahid di dalam medan perang. Jadi itulah Islam dan agama ini sukses membentuk karakter-karakter yang memiliki ruhiyah, yang memiliki jiwa pengorbanan. Jadi karakter itu bisakah kembali atau bisakah terulang kembali karakter-karakter atau pribadi-pribadi seperti itu? Said Qutb mengatakan di dalam bukunya Ma'alim fi Thariq, itu mungkin terjadi. Dikarenakan Al-Quran dan hadis ini bukan kitab untuk masa itu saja, tetapi Al-Quran dan hadis ini adalah kitab untuk lil alamin, untuk semua bangsa, untuk semua generasi. Jadi kembali kepada kita, maukah kita mengembalikan referensi kita dalam mendidik anak kita, referensi kita dalam mengkader anak-anak kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendidikan karakter, maukah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Maukah kita mengkaji bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengkader umat ini, sehingga lahirlah umat-umat yang, atau generasi sahabat yang generasi yang luar biasa, generasi yang memiliki jiwa pengorbanan. Jadi kalau kita ingin melihat karakter, ingin mendidik seperti mereka, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian uraian singkat atau renungan singkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Semoga apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.